Dan saya yakin Pak Prabowo ini sampai akhir tahun 2025, ini paling tidak akan 5 mega korupsi akan dibongkar. Kembali lagi video ini saat itu semua terjadi. Indeks nilai demokrasi Indonesia merosot. Apakah ini adalah sebuah pertanda bahwa Indonesia Gelap Jilid 2 harus diadakan lagi? Dan kita melupakan datangnya bulan Ramadan dan yuk tetap kita perjuangkan bagaimana caranya kita merubah ini semua dan agar demokrasi bisa ditegakkan di Indonesia. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sedang apa dan apa yang akan diakibatkan dalam turunnya atau merosotnya nilai indeks demokrasi terhadap demokrasi di Indonesia akhir-akhir ini. Yuk, mari kita akan bahas dan diskusikan bersama-sama. Indeks demokrasi Indonesia merosot ke posisi 59, yang tadinya 57. 58, 59 apa 56, pokoknya merosot 3 peringkat dia. Terakhir itu disurvei oleh lembaga riset dan analisis dari The Economist Intelligence Unit di tahun 2024, yang mana kembali ini menjadi deretan rapot merah dari kepemimpinan Pak Jokowi yang harus dibenahi oleh Pak Prabowo, yang mana pengamat politik juga menilai hingga hari ini Pak Prabowo ini belum bisa membereskan rapot merah Pak Jokowi ini, apalagi setelah hashtag Indonesia Gelap Jilid 2 kemarin sempat bertengger di tagar itu tuh, bertengger di Twitter atau X, posisi 1 dan 2 terus menerus selama hampir 48 jam. Gimana menurut Denny Darko? Bodoh amat. Bacot. Jadi kalau menurut saya sih, indeks-indeksan seperti itu terutama yang berhubungan dengan demokrasi, ini nggak usah kita pedulikan. Kalau ternyata ini digunakan untuk seseorang yang nyalon menjadi presiden atau apapun itu sebagai sebuah laporan tentang keberhasilan kepemimpinan mereka, silahkan. Tapi menurut saya bangsa Indonesia ini harus memiliki indeks atau penilaian sendiri terhadap demokrasi yang ada di Indonesia ini. Saya bahkan sedikit lagi itu berpikir apa Indonesia ini baiknya dirubah jadi otoritarian aja ya, yang benar-benar kayak pemerintah itu memiliki kemampuan yang saklek untuk menentukan warganya ini seperti apa. Bayangkan, ada ratusan suku bangsa di Indonesia dalam belasan ribu pulau yang terpisah dalam jarak yang sangat jauh oleh lautan, selat yang ada di antara kepulauan-kepulauan ini tadi. Bayangkan mereka ini harus bersatu dan mereka pikirannya kan pasti banyak. Jadi sebelum sistem ini nanti akan bisa ditemukan, di mana masyarakat Indonesia bisa menyampaikan apa yang ada di benak mereka secara demokratis tanpa adanya sebuah tunggangan atau ya, yang saya takutkan itu lebih kepada pengaruh luar negeri terhadap perbedaan ini tadi. Permasalahannya adalah manusia itu selalu mencari kesamaan. Contohnya, misalkan kalian pergi ke Singapura atau ke Malaysia, ketemu sama seseorang, kalian akan, kalau ketemu orang Indonesia, rasanya happy. Kalian selalu mencari kesamaan. Kalau ke luar negeri, ke negara Kaukasian, ketemu sama orang Asia, pasti kalian happy. Atau coba taruhan, kalau kalian misalkan tiba-tiba naik kereta api atau bus, di mana kalian duduk bersebelahan atau pesawat dengan seseorang yang nggak kalian kenal, obrolannya itu pasti dari mana? Kalau ternyata, misalkan saya nih, dari Tulung Agung, Jawa Timur, orang ini ternyata dari Situbondo gitu. Terus, oh Situbondo, oh iya, tapi sama-sama Jawa Timurnya ya. Kalian itu pasti akan berusaha mencari kesamaan. Nah ini menakutkan dan menjadi momok untuk negara yang penuh perbedaan seperti Indonesia. Maka demokrasi yang sejatinya itu bisa mencari jalan di antara perbedaan. Mengukur bahwa setiap orang memiliki sebuah hak dan juga kewajiban yang sama sebagai warga negara, ini kok agak susah ya. Apalagi saat satu orang, one man one vote. Artinya, mohon maaf, orang yang mungkin saja ya dia ini nggak memiliki kapabilitas, dan dengan orang yang memiliki kapabilitas ini memiliki satu nilai suara yang sama. Kalau menurut saya, ini absurd. Nah, gimana menurut pendapat kalian? Kalau saya pikir hal-hal seperti ini nggak harus menakutkan kita semua. Maka yuk kita, kalau menurut saya sih, mencari sebuah cara untuk mengukur bagaimana demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia dengan cara kita sendiri. Turunnya indeks demokrasi Indonesia juga menurut para pengamat politik, yang pasti salah satunya oleh yang diamati oleh Pak Rafiq, di mana pengamat politik favorit kita semua. Di sini karena ada poin gagalnya kontra narasi pemerintah untuk menanggapi atau membangun argumen yang lebih kuat untuk meredam kritik yang ada di sosial media yang semakin mencoreng citra pemerintah. Menurut saya
ini adalah satu hal yang sama dengan orang yang mengomentari ini pesulap sama peramal kenapa ngomongin politik lah. Ini filsuf, ya kan? Orang yang belajar filsafat ngomongin politik juga. Pak Rocky Gerung S1 ya? Saya udah S2. Nah, tapi maksud saya di sini itu lebih ke hal seperti itu jadi nggak relevan. Tapi pemikiran beliau ini yang selalu mencoba untuk menyerang Jokowi, ini loh yang perlu dikeramas. Jadi beliau itu sudah gagal sejak awal, selalu menyerang Pak Jokowi. Dan ini membuat beliau ini jadi incapable atau dilepaskan dari kemampuan berpikirnya ini tadi. Karena sudah ada asumsi yang dia gunakan, jadi apapun pakaian yang dia kenakan, itu kayak orang udah buruk rupa ya akan jelek terus seperti itu. Saya nggak bilang wajahnya Pak Rocky ya, tapi maksudnya mengumpamakannya seperti itu tadi. Maka yuk kita lihat dulu di sini. Kontra narasi ini kan dilakukan oleh seharusnya Pak Prabowo, bukan nggak? Iya. Iya kan? Lah apa hubungannya sama Jokowi? Ini kan sesuatu yang agak absurd gitu. Tapi ya kembali, salah Jokowi. Semua pokoknya salah Jokowi. Kalau di sini karena Pak Prabowo nggak bisa membangun kontra narasi itu karena terlalu banyak kedekatan dengan Pak Jokowi. Nah itu kan asumsi di atas asumsi. Dan kalau menurut saya, orang yang masih mendengarkan dan membuat ini sebagai sebuah acuan atau menjadi sebuah referensi fakta, ini kayaknya dipertanyakan kewarasannya gitu. Jadi kalau saya pikir berhenti menggunakan apapun yang dinarasikan oleh Rocky Gerung terhadap apapun yang berkaitan dengan Jokowi dan Prabowo. Kalau yang lain monggo silahkan. Mungkin saja beliau masih quotes on quotes waras di bidang yang lainnya. Tapi di sini kalau saya mencoba menjawab deh dengan itu tadi. Saat dia tidak bisa mengcounter atau melakukan kontra narasi terhadap isu yang beredar kayak Indonesia gelap, dua juga ada. Oke, itu artinya indeks demokrasi malah turun. Dan juga maksudnya karena pemerintah juga nggak bisa mempertahankan citra baiknya mereka. Loh, harusnya kan bisa gini loh. Demokratis itu adalah saat orang boleh berpendapat apapun. Jokowi Cina, Jokowi PKI, ijazahnya palsu dan sebagainya. Ada nggak orang yang ditangkap selama ini? Nggak ada. Selama kemarin mahasiswa melakukan itu, ada nggak yang ditangkap? Belum ada. Pemerintah melakukan kontra atau tidak? Tidak melakukan kontra. Artinya, demokrasinya bagus dong. Mereka boleh berpendapat kan? Iya, tapi citra pemerintah jadi anjing. Loh, citra pemerintah beda dong. Kalau misalkan penilaian indeks citra pemerintah, monggo silakan. Tapi di sini, kenapa indeks demokrasi malah turun saat orang ini melemparkan tai pun ke wajah Pak Prabowo dan pemerintah, itu nggak ditangkap? Artinya demokrasinya bagus dong. Orang boleh melakukan dan menyuarakan apa yang mereka pikirkan walaupun absurd kan kayak Rocky Gerung. Tapi di sini jilid 2 ini yang menjadi narasi utamanya bahwasanya Indonesia gelap di jilid 1 menandakan adalah adanya ketidakpuasan di dalam masyarakat. Oke. Tidak ada jilid 2 juga ketidakpuasan lagi dan tidak ada kontra narasi sampai saat ini untuk memuaskan, maksudnya entah itu menghentikan isu ataupun membuat mereka puas dengan tindakan pemerintah saat ini gitu Mas. Ya, itu tadi makanya. Coba masukkan ke pikiran kita. Saat terus kemudian indeks demokrasi ini kan artinya kalau ternyata terjadi sebuah pemberangusan demokrasi atau kebebasan berpendapat. Betul dong? Nah, ada nggak yang diberangus? Di kontra aja nggak kan? Nah, harusnya indeksnya naik. Ya makanya jadi kan saya nggak ngerti jadi maksudnya Bung Rocky di sini apa atau saya harus nonton cuman aduh saya tuh nggak ingin meracuni pikiran saya nanti jadi itu loh nggak mau gitu. Jadi maksud saya ini jadi gimana sih kalau dibilang ternyata demokrasi di Indonesia itu turun, harusnya mahasiswa ditangkap, terus kemudian muncul narasi Indonesia terang, terus kemudian adanya sebuah kontra narasi bahwa oh mahasiswa ini ditunggangi. Ada nggak hal-hal seperti itu keluar dari pemerintah? Tapi apakah tindakan pemerintah yang seolah tutup telinga hingga Pemerintah nggak tutup telinga, pemerintah membongkar adanya korupsi migas. Itu kan terjadi setelah Indonesia gelap dong. Iya. Nah iya, artinya pemerintah di sini itu bertindak. Cuma kan masih banyak tuntutan di Indonesia gelap, gitu mungkin maksudnya. Oh ya sudah, makanya jangan pergi dulu untuk melihat pemerintah membereskan tuntutan ini tadi. Sampai Indonesia terang. Iya, karena yang itu tadi, gini loh, saat terjadi misalkan pembongkaran korupsi ini tadi, kemudian dengan tanpa merasa puas, orang-orang bertanya, kenapa nggak dari dulu? Ini udah kebuka. Artinya apa? Ayo kita buka dulu sampai tuntas, baru kita bicarakan kenapa nggak dari dulu. Jadi kayak seandainya ini, kalian ngerti nggak? Bapak kalian kerja setengah mati, banting tulang, pulang bawain makanan. Orang di rumah tuh kayak, kenapa nggak dari tadi Pak? Kok makanannya cuma seperti ini? Ayo, yuk kita hargai dulu. Kita bersama-sama, kita berjuang. Kalau ternyata nanti sudah sampai setahun Pak Prabowo masih gitu-gitu wae, ya sudah, monggo, mangga silahkan di demo lagi. Indonesia gelap lah, Indonesia hitam lah, Indonesia apa, monggo silahkan. Tapi kalau sekarang ini, ya cukup dengan kemarin, dan yuk kita tunggu. Dan saya yakin, Pak Prabowo ini, sampai akhir tahun 2025, ini paling tidak akan 5 mega korupsi akan dibongkar. Kembali lagi video ini saat itu semua terjadi.
Mas Den, ada lagi yang di highlight oleh beberapa orang, yaitu kembali lagi yang di-recall adalah respon dari Opung yang mana bilang mukam yang bilang itu dinilai tidak demokratis, makanya membuat indeks demokrasi Indonesia juga turun gitu. Gimana menurut Mas? Kita tidak bisa melepaskan sebuah pendapat dari siapa yang berpendapat dan kita tahu letak konteksnya. Kita mungkin tahu beliau adalah Opung, diangkat menjadi Dewan Ekonomi Nasional, semua orang bilang nah kan lagi-lagi Menko Saurus dan sebagainya. Tapi coba kalian cari tahu deh. Kalian cari tahu siapa Luhut Binsar Panjaitan. Yang saat bapak kalian pun masih pakai popok. Bukan yang dipakein terus dibuang ya. Popok bapak kalian itu dulu dicuci, ngerti nggak ya? Waktu bapak kalian masih pakai popok, dia itu sudah perang ke Indonesia Timur. Dia sudah kemana-mana. Dia dikirim ke pasukan perdamaian di seluruh dunia. Dan dia memiliki brevet penerjun terbaik, intelijen, militer. Orang yang dengan uangnya sendiri membangun sekolah gratis untuk orang-orang Batak di sekitar Samosir di Danau Toba. Saya pernah ke sana, sekolahnya bagus sekali. Orang yang berjasa, mempertaruhkan nyawa mereka, nggak cuma demo loh ya. Dia pergi ke medan perang mempertaruhkan nyawa. Bahkan di usia yang seharusnya beliau itu pensiun, hidup enak, dia masih ngurusin urusan kita semua. Terus kemudian ditanya oleh wartawan. Ya dia jawabannya tentu akan seperti kakek-kakek kita yang ditanya. Terus kemudian dia akan bilang, alah gitu aja kok. Lu sampai segitunya drama. Dan memang seharusnya kalian itu mikir seperti itu. Nggak terus, kesana kemari, terus tuh kan seperti itu kan. Pikirnya selalu negatif. Cobalah untuk jadi seorang Luhut Binsar dulu. Bukan artinya di sini semua orang nggak berhak untuk berprotes, ya silahkan. Tapi kalau Pak Luhut atau Opung berpendapat seperti itu, dia melihat sesuatu yang nggak pernah kita lihat. Dia menghadapi orang yang mungkin nggak pernah kita hadapi. Dia pun menegosiasi. Kalau saya bilang ini penjajah-penjajah era sekarang yang lebih jahat, dan dia mempertahankan negeri ini. Nah kita cuman social justice warrior cuman pakai jempol. Terus kita merasa bahwa kita memperjuangkan hak kita. Terus kemudian saat dikatain bahwa kamu tuh yang gelap, kalian bawa-bawa hak asasi manusia, demokrasi, dan sebagainya. Come on, silahkan kalian berbuat seperti itu. Opung berbuat seperti itu. Kalau saya setuju. Kalau emang gelap, kenapa? Masa buat dulu. Indeks demokrasi Indonesia turun juga. Ini menurut Rocky Gerung. Karena banyaknya atau Lain kali kalau ada Rocky Gerung ditit aja gitu ya di sini. Banyaknya statement-statement atau mungkin stigma-stigma di mana masyarakat ini terlihat sangat tidak puas di sosial media mereka. Yang beredar banyak sekali di media sosial ini terlihat ketidakpuasan terhadap pemerintah, dan itu membuat indeks demokrasi Indonesia turun. Menurut Mas Denny Darko seperti apa? Iya, untuk kalian semua yang mendapatkan hal seperti itu, silahkan untuk terus kemudian menyuarakan apa yang harus diperbaiki, nggak cuma hanya protes. Tapi kalau ternyata hal seperti ini terjadi terus-menerus, buang handphone kalian, karena sudah dikotori oleh algoritma yang isinya adalah disinformasi, fitnah, dan kebencian. Hal-hal yang sekarang ini ditujukan untuk menyerang pemerintah itu banyak sekali. Dan saat pemerintah di sini diserang, terus pemerintah mencoba untuk menyuarakan hal yang mereka seharusnya suarakan, nanti dianggap, tuh kan kita berusaha untuk protes, kritis, nggak boleh, seperti itu. Itu jadi kayak pacar Karen kalian seperti itu. Jadi kalau seandainya kita mencoba untuk menyuarakan sesuatu hal, nanti kita dibilang kita ini nggak demokratis. Padahal kalau saya boleh katakan, ya silahkan berpendapat, tapi terus jangan menyerang, dan terus jangan berkelompok mencoba untuk, kalau saya pikir, mendegradasikan pemerintah. Sampaikan protesnya ini dalam bentuk saran yang membangun. Tidak hanya memprotes, kemudian berkumpul, menyatakan ketidaksukaan, terus kemudian meng-cancel. Ini satu hal yang kalau boleh saya katakan nggak sehat. Terutama untuk kejiwaan kalian pun di usia kalian yang mendatang nanti. Jadi khusus untuk kalian milenial muda dan juga Gen Z, hati-hati dengan sosial media, meracuni pikiran kalian. Dan juga saya masih memiliki keyakinan bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa besar. Jangan terus kayak kemarin Pak Prabowo bilang, kita akan menjadi bangsa yang besar dan melebihi Jepang dan Amerika. Dicemooh. Loh, coba mimpi kalian menjadi apa? Apapun yang kalian mau terus kemudian dicemooh orang lain, apakah itu sesuatu yang juga akan kalian lakukan? Kalau kita bermimpi akan menjadi lebih besar dari bangsa yang lain, ayo, yuk kita lakukan. Karena kalau memang betul Pak Prabowo akan membongkar banyak mega korupsi yang nilainya sampai kuadriliunan itu tadi, jangan-jangan memang sebenarnya bukan nanti, tapi kita itu sebenarnya adalah bangsa yang lebih besar daripada Jepang dan Amerika. Cuma dikorupsi oleh anak bangsanya sendiri. Maka yuk kita sama-sama dalam suasana yang positif. Nggak apa-apa kalian protes, tapi dalam suasana yang positif. Jangan pernah kita mencoba untuk menafikan, mengecilkan semua upaya yang akan dilakukan, dan berikan waktu, berikan kesempatan.
Jangan hanya dengan ini semua terus kita akan menjadi negatif, terus kemudian jadi putus asa dan pesimis. Saya pikir orang yang kabur dulu aja itu ya, itu satu hal yang positif ya, asalkan mereka bisa kembali lagi atau nggak terus ngajakin orang, ternyata orang yang diajak nggak terus capable sampai di sana mereka nggak bisa kerja. Jadi yuk kita pikirkan hal yang lebih membangun lagi tentang bangsa ini. Terakhir, tadi pertanyaan Mas Denny Darko menarik bahwasanya tentang tanggapi dengan sesuatu hal yang positif, tapi banyak juga pengamat politik yang juga mungkin kalau kita bilang pro kepada pemerintahan sekarang ini, di mana dia bilang, di mana mereka mengutip untuk membantu pemerintah sekarang hanya cukup untuk tidak bermindset atau mungkin menggunakan crab mentality gitu. Menurut Mas Denny Darko seperti itu. Crab itu pakai B atau pakai P? Crab kan bisa aja sampah. Oh iya. Ya kan? Kalau crab di sini artinya? Iya, kepiting. Apa yang dilakukan kepiting? Ya, jika ada yang mau naik, Ditarik lagi, betul. Jangan seperti itu. Itu adalah kondisi yang dibentuk oleh sosial media. Saat kita melihat kesuksesan sahabat kita nggak mau memberikan love dan light. Seakan-akan dia kan pantas seperti itu karena anaknya Kapolda. Oh, dia pantas seperti itu karena anaknya Dirjen Pajak, yaitu Mario Dendi dan satu lagi. Memang pantas ya. Tapi maksudnya itu anekdot. Maksudnya jangan kalian itu sinis dan pesimis. Kalau mereka bisa, kita juga harus bisa. Dan ini harus kita lakukan. Dan untuk kalian semua yang menjadi pengikut atau jemaat atau orang-orang yang so-called komentator politik atau seorang pengamat politik tapi kerjaannya menjelek-jelekan pemerintah dari zaman dulu sampai sekarang, atau dulu ngangkat-ngangkat Jokowi sekarang jelekin Jokowi, coba kalian cari tahu track recordnya. Siapa dia? Pasti dia ini adalah orang-orang yang kecewa karena nggak pernah diajak untuk ikutan dalam pemerintahan, atau mereka ini adalah orang-orang yang iri, atau mereka adalah orang-orang ya yang mungkin secara mental mereka itu sudah diracuni oleh hal-hal yang mungkin mereka anggap tidak sesuai. Maka mereka mungkin ya ingin melakukan satu hal bahwa Indonesia yang seharusnya nggak seperti yang mereka bayangkan sekarang ini, tapi dalam artian yang versi mereka ya, misalkan ada orang yang ingin menjadikan Indonesia ini negara syariat dan sebagainya. Nah, biasanya mereka memiliki hal-hal yang merupakan sebuah nilai yang membuat mereka itu teguh pendirian melakukan hal itu tadi. Jarang dari mereka ini akhirnya berpikir bahwa ayo, rumah kita ini memang tidak mewah, rumah kita ini memang belum sempurna, rumah kita ini memang belum bisa menjadi tempat yang nyaman, tapi ayo kita buat ini. Dan itu tidak akan bisa kita lakukan selama kita memberikan negativity dalam setiap kritik kita. Tinggalkan komentar kalian di bawah sini dan apa yang harus kita lakukan sebagai anak bangsa. Saya tahu bahwa setiap generasi membawa sebuah kondisi mental yang akan membuat mereka ini memiliki amarah dan kebijaksanaannya sendiri. Tapi harapan kita untuk bisa memperkecil amarahnya, menggunakan otak dan kebijaksanaan kita adalah cara yang paling tepat dan waras untuk kita membangun negara ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.